kembali lagi di Mikomka News Report. Bersama saya Pinkan dan rekan saya Fadlan. Nah, kali ini di hari kedua FESMA 2023 ada beberapa event yang jadi ini. Nah, salah satunya ada gelar karya dan turnamen Mobile Legends. mau tahu keseruan apa aja di hari ini? Ayo ikutin terus. Nah, saya sini sudah bersama koordinator kegiatan gelar karya dengan Bu siapa? Sri Widianti atau Bu Atri. Ya. Bu, apa aja sih yang harus dipersiapkan dalam gelar karya tahun ini? Ya, kalau untuk gelar karya yang harus dipersiapkan pasti karya mahasiswa dari setiap mata kuliah dari dosen yang mengampu. Nah, jadi nanti karya-karya mahasiswa itu apa saja? Output dari mata kuliah itu apa saja? Nanti akan ditampilkan dalam acara gelar karya mahasiswa. Bisa presentasi, bisa video, nanti juga ada pameran karya dari mahasiswa berupa poster-poster, buku, majalah, komik, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ya, menurut Ibu sebagai koordinator kegiatan, apakah gelar karya tahun ini sudah berjalan sesuai rencana awal? Ya, kalau setiap tahun kita memang selalu ada peningkatan gitu ya. Jadi untuk rencana-rencananya ya saya kira sudah sesuai ya. Nanti paling juga ada evaluasi untuk kedepannya mau seperti apa supaya lebih meriah lagi, menarik lagi, peminatnya juga lebih banyak. Banyak karya-karya dari mahasiswa yang bisa ditampilkan produk-produk gitu. Nah, harapan Ibu terhadap gelar karya tahun ini gimana? Harapannya adalah output dari mahasiswa ini bisa diimplementasikan. Yang pertama bisa dikembangkan ya, dari perencanaan mereka itu nanti bisa dikembangkan untuk semester berikutnya. Kemudian kalau misalkan nanti ada aplikasi bisa diimplementasikan dengan baik. Video-videonya juga bisa bermanfaat untuk banyak halayak kayak gitu. Tidak hanya di kampus tapi juga bisa di luar gitu. Ya, mungkin cukup sekian ya Bu yang saya ditanyain. Sekarang ini saya sudah berada bersama Ketua STMIK Amikom Surakarta, Bapak Hari Perwidiantara STMkom. Halo Pak, selamat siang. Halo juga, selamat siang. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak mengenai FESMA tahun 2023 ini? Ya, tanggapan saya FESMA 2023 ini cukup bagus ya. Ini sudah kita lakukan kalau nggak salah 2 atau 3 kali ini ya. Ini memang penting sekali karena untuk menggali potensi mahasiswa ya. Mahasiswa itu kan punya potensi masing-masing. Nah, ini potensi itu kan setiap materi itu kan dosen memberi materi mata kuliah, kemudian kan mata kuliah itu ada yang suka dan ada yang tidak. Mungkin ada yang suka materi misalkan multimedia, ada yang suka materi pemrograman. Kemudian karena dia suka di materi itu, dia mendalami, kemudian dia mempunyai, kalau multimedia mungkin mempunyai produk ya, mempunyai gambaran-gambaran, kemudian divisualkan, kemudian dipresentasikan seperti hari ini dan hari kemarin. Ini memang sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Karena hasil dari karya mahasiswa itu di lembaga itu dibutuhkan. Nanti hasil itu bisa diseminarkan seperti tadi ya, seperti kemarin. Hasil seminar itu nanti misalkan kita evaluasi, kita nilai, kemudian hasilnya bagus ya kita tingkatkan. Kemudian itu bisa kita jurnalkan atau kita hakikan ya. Kita hakikan, kemudian itu menjadi satu outcome atau keluaran dari mahasiswa itu. Itu penting sekali. Karena apa? Itu nanti dimasukkan ke dalam penilaian, misalkan kita akan akreditasi. Akreditasi itu sekarang dengan instrumen baru, itu yang dibutuhkan itu dokumen-dokumen keluaran atau outcome ya. Jadi outcome dari mahasiswa misalkan tadi mempunyai yang diseminarkan tadi, contohnya misalkan ada
yang berkaitan multimedia, misalkan ada pemrograman, kewirausahaan, itu kan menjadi outcome atau keluaran. Nah, itu dimasukkan ke dalam instrumentasi akreditasi sehingga ada nilainya plus, gitu ya. Sekarang berbeda dengan borang atau instrumen dulu itu berbeda. Nah, sekarang yang diutamakan keluaran atau hasil-hasil dari mahasiswa itu atau juga dosen itu juga dituntut seperti itu. Kemudian lembaga juga dituntut seperti itu. Jadi lembaga itu misalkan ada MOU dengan luar negeri, seperti saya kemarin waktu ke Vietnam atau ke Thailand kemarin. Itu tidak hanya sebatas MOU saja, harus ada implementasinya. Contohnya tadi ya mahasiswa juga seperti itu, menguasai ilmu itu tidak satu bidang saja atau beberapa bidang, atau mungkin satu bidang yang dikuasai itu pun juga harus diimplementasikan. Ya contohnya seperti tadi, dia ahli multimedia, kemudian ahli pemrograman, kemudian ahli kewirausahaan misalkan itu ya, itu diimplementasikan, didokumentasikan. Nah nanti misalkan seperti pemrograman misalkan itu bisa dijurnalkan ya. Nah, jurnal itu juga ada reputasinya, makin tinggi makin bagus. Jadi seperti tahun kemarin ada yang dijurnalkan di Scopus, wah itu nilainya tinggi. Nah harapan saya tadi yang kemarin juga saya sampaikan, kalau bisa tahun ini akan lebih baik gitu ya, mudah-mudahan lebih baik lah, begitu Mbak. Baik Pak, terima kasih. Untuk harapan Bapak untuk FESMA tahun ini apa Pak? Tahun ini apa tahun depan? Tahun ini dan tahun depan juga boleh. Begitu, oke. Tahun ini harapannya lebih baik dengan tahun kemarin. Ya, tahun depan ya harus kita tingkatkan lagi FESMA ini karena ini penting sekali. Penting untuk mahasiswanya itu sendiri, penting untuk dosennya, penting untuk lembaganya, sehingga saling kolaborasi menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Kalau mahasiswanya maju, dosennya maju, insya Allah lembaga juga akan maju. Begitu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Demikian wawancara singkat bersama Ketua STEMIK Amikom Surakarta. Kali ini saya sudah berada di tempat turnamen Mobile Legends berlangsung. Nah, dapat kita lihat di sini udah banyak peserta yang mengikutinya ya. Di sini juga rame, mereka fokus dalam tim. Gimana keseruannya, kita lihat. Ya, sekarang saya sudah bersama peserta turnamen Mobile Legends dengan Mas siapa? Afriza, Mas. Nah, Mas Afriza dari perwakilan kelas apa nih? Kelas 5A. 5A. Nah, dari kesan ikut turnamen ini apa sih kesannya? Kesannya ya seru. Tadi timnya juga seru banget. Walaupun saya tadi kalah retri ya, Mas. Nggak apa-apa lah. Yang penting kan menang dari damage, goal, objektif gitu, Mas. Tadi lawannya apa? Tadi lawan dari tim Geragas. Dari kelas apa itu? 1I setahu saya, Mas. Oh, dari 1I ya. Nah, tadi itu pas main Mobile Legends pakai hero apa sih? Saya pakai Granger, Mas. Granger di lane apa? Jungler. Wes, jungler nih. Keren. Ya, mungkin cukup sekian ya, Mas, yang bisa saya tanyakan. Makasih ya sebelumnya. Oke, Mas, sama-sama. Sekarang ini saya bersama Ibu Ina Solihah sebagai perwakilan LPPM di STEMIK Amikom Surakarta. Menurut Ibu, kira-kira manfaat apa saja yang didapat mahasiswa dalam mengikuti gelar karya ini? Jadi untuk gelar karya tahun ini dan juga insya Allah nanti akan tetap diadakan setiap semester maupun setiap tahun, itu sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa dalam mengembangkan potensi. Jadi di gelar karya ini itu terdapat banyak sekali produk inovasi
yaitu nanti akan dapat diteruskan itu ke jenjang yang lebih tinggi lagi, baik itu nanti kompetisi di nasional, internasional ataupun publikasi. Jadi ini sangat penting sekali buat mahasiswa dan juga sangat luar biasa sekali nanti dalam acara gelar karya itu untuk meningkatkan dan kepercayaan diri mahasiswa, kemudian juga jiwa kompetisi mahasiswa itu ada seperti itu, dan keberanian yang pasti itu adalah inovasi karena ternyata dari sini tuh kita dapat lihat bahwa mahasiswa khususnya itu adalah STIMIK Amikom Surakarta itu sangat berpotensi, baik itu nanti tidak hanya di lokal tapi juga kita lanjutkan ke tingkat nasional seperti itu. Lalu tanggapan Ibu tentang FaceVote apa itu? Nah, FaceVote atau aplikasi FaceVote ini adalah salah satu juga inovasi dari kita yang salah satunya itu adalah mewakili dari produk sistem informasi, yaitu adalah FaceVote App. Ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis mobile itu yang dapat kita gunakan untuk memvote karya-karya mahasiswa. Jadi yang di dalam pameran selain ada seminar itu juga ada pameran. Nah, karya-karya itu saat ini ada di ruang pameran, itu para pengunjung itu pun dapat atau visitor itu dapat melihat dan juga memvote karya-karya terbaik ataupun terfavorit dari mahasiswa, sehingga itu nanti akan kita hitung juga perolehan dari vote-nya menggunakan aplikasi tersebut. Nah, sehingga itu akan hasil terlihat nanti siapa yang menjadi terfavorit. Nah, caranya itu dengan FaceVote itu tinggal scan aja QR yang ada di setiap produk atau di setiap nanti majalah maupun foto dan juga poster seperti itu. Sangat mudah, silakan nanti dicoba ya untuk FaceVote-nya. Terus satu kata untuk FaceMata ini? Luar biasa sekali, lebih dari satu kata ya. Luar biasa, pokoknya tetap semangat untuk mahasiswa STIMIK Amikom Surakarta. Baik Bu Ina, terima kasih untuk wawancara hari ini. Demikian wawancara singkat bersama Bu Ina Soliha selaku perwakilan dari LPPM. Sekian liputan yang dapat kami sampaikan. Saya beserta kru memohon maaf bila ada kesalahan. Mikumka Entertain, keep watching, listening, and understanding.